Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat siang, selamat belajar dan semangat terus untuk maju demi pendidikan. Sebelum tonton, jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabatku sekalian, kesempatan ini saya ingin menyampaikan tantangan pendidikan yang telah disampaikan oleh guru kita, dan saya ingin mencoba meringkas webinar tersebut. Semoga lebih memberikan pemahaman bagi kita semuanya yang menyetel video berikut video saya ini. Selamat mengikuti videonya. Baik, kita tunggu proses. Sesungguhnya kehidupan ini adalah proses. Maka dari itu kita harus senantiasa melakukan sesuatu dengan prosesnya. Kita harus senang menghadapi proses. Kesenangan kita menghadapi proses maka pada kesuksesan yang kita harapkan. Karena sesungguhnya setiap kehidupan ini melalui proses. Jadi proses itulah yang harus kita lalui, proses sebagai profesional tentunya ya. Baik, kita tunggu kemunculan layarnya. Terjadi error ya. Coba mana layarnya ini? Tidak muncul layarnya. Alhamdulillah, ini layarnya sudah muncul. Tinggal kita lihat di mana nih layarnya nih. Nah ini judulnya adalah tantangan dan peluang pendidikan dalam mensikapi era sosma 5.0. Materi ini disampaikan oleh guru kita Yayat Ruhdiat, seorang mana telah menyampaikan materi ini kepada kita semuanya. Nah, semoga dengan membaca kembali materi ini kita akan lebih memahami lagi. Nah, beliau ini memiliki kurikulum. Faidnya adalah nama Profesor Dr. Yayat Ruhdiat MSI. Ya, langsung saja nomor HP-nya 0813106 82407. Nah ini. Nah itu ya. Baik, kita langsung kepada pendahuluan bahwa penerangan dan komunikasi itu adalah perkembangan daripada ilmu pengetahuan. Semuanya berkembang. Nah, tantangan dan peluang pendidikan apa di era ini? Yang pertama, di era global, tantangan yang luar biasa. Nah, ini mohon. Di era global, membentuk kepribadian anak, menghadapi peserta didik, tersedianya mitra pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga. Itu mengontrol. Nah, ini ada sedikit gangguan. Nah, tersedianya 3 masyarakat ini akan membawa titik terang kepada kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Tetapi apabila 3 komponen ini pelekan, maka terjadi yang namanya keberhasilan output pendidikan yang baik. Baik, tidak buruknya baik pendidikan itu sangat tergantung oleh 3 hal tadi. Yang pertama oleh masyarakat, oleh pendidik, dan oleh pemerintah tentunya. Nah ini. Jadi jika ketiga ini berjalan dengan harmonis, maka akan mendapatkan hasil. Baik, layarnya ini tidak muncul dikarenakan error ya. Mungkin itu kita akan lanjutkan nanti kalau layar kita sudah betul. Alhamdulillah, kita coba sabari sampai di mana nilai akan beroperasi dengan baik. Ya, kita coba. Nah, tantangan dan peluang dunia pendidikan dalam menghadapi atau 50. Nah, tantangannya ini apa? Tadi peluangnya apa? Nah, peluang harus kita hadapi dalam kenyataan dalam pendidikan ini. Baik, kita tantangan teknologi ya.
Ini juga tidak bisa di ini ya. Tidak bisa, layarnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nggak mau digeser ya. Batal ya. Aduh. Ya, baik, mungkin tantangannya salah satunya adalah mensikapi ya yang begitu merebak di zaman sekarang ini. Bahkan teknologi ini hampir menjadi tuannya. Ya, orang lebih mentaati teknologi daripada mentaati Tuhan kadang-kadang. Kenapa? Demi kita untuk lebih hidup lagi, di mana kita harus waspada sebagai manusia ya yang terjadi di zaman sekarang ini. Di era globalisasi ini atau di era teknologi ini, kita lebih menghadapi tantangan, sedangkan kita tidak mampu mengontrol anak kita setiap saat. Nah, ini seharusnya kita yang mengontrol teknologi, tetapi kita dikontrol oleh teknologi. Nah, ini berbahaya begitu ya. Bagi kita sangat berbahaya, kuat. Nah, ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, keimanan yang kuat itu perlu kita. Jangan sampai kita di era yang serba teknologi sehingga kita tidak lagi mengedepankan dunia akidah, dunia yang membawa kita kepada sebuah kebaikan. Sahabat sekalian, saya mohon maaf dikarenakan terjadinya gangguan dari layar materi tersebut ya, sehingga tidak lanjut dari materi ini. Ada kelancaran terkait dengan tantangan dan peluang pendidikan ini. Kita coba tunggu, insya Allah sabaran kita akan memperoleh apa yang dicita-citakan. Nah, kita sudah muncul. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu meliputi ilmu pertanian, ilmu pertahanan, ilmu transportasi, ilmu penerangan, dan ilmu komunikasi. Nah, generasi ke depan dalam teknologi bercocok tanam dalam berbagai penemuan harus mengikuti perkembangannya. Nah, pendidikan membentuk karakter. Watch your talk, the become. Pendidikan akan membentuk karakter tentunya. Nah, elemen pendidikan sebagai sistem penganggaran biaya pendidikan, input, internal output. Nah, ini nasional memiliki tujuan sistem, yaitu meningkatkan pembinaan SDM, meningkatkan peran individu. Nah, ini lulusan sesuai dengan tujuan, yaitu mempunyai rasa percaya diri, mempunyai budaya belajar di masyarakat, berperilaku kreatif dan inovatif, serta keinginan untuk maju. Itu harapan yang diinginkan di dalam lulusan pembelajaran yang sangat berhadapan dengan teknologi ini. Mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat, baik struktur sektor pendidikan maupun sektor kinerja. Nah, dari sektor pendidikan, kita yang tidak biasa belajar jarak jauh, ya. Kemudian yang tidak digital, akhirnya kita juga menggunakan digital nanti. Nah, tantangan di masa pandemi ini belajar. Tantangan di masa pandemi itu bahwa 188 negara di dunia ini menutup sekolahnya. Nah, alternatifnya belajar dari rumah. BDR, belajar dari rumah. Nah, ketika kita belajar berbeda dengan belajar di sekolah, ada beberapa kendala seorang tua guru. Nah, ini kendala yang dihadapi sekolah, kendala yang dihadapi siswa, kendala orang tua juga demikian ya. Kendalanya akan menghadapi kendala tersebut. Nah, jadi kalau demikian, masa depan pendidikan kita itu bagaimana? Nah, ini masa depan pendidikan tahun 20
sampai tahun 2030 ini tentu tergantung sangat 3 hal. Yang pertama adalah knowledge, skill, dan attitude. Nah, knowledge artinya pengetahuan, itu disiplin, literasi, dan ekspektasi dan produk. Kemudian skill dan attitude. Nah, ini sangat dipentingkan ya. Nah, ini 30. Nah, ini di mana pendidikan harus dimaknai dalam arti luas sosial membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, pendidikan mendapatkan tantangan perubahan yang sangat drastis. Nah, saatnya untuk mendefinisikan ulang apa kan dikuasai oleh peserta didik. Jadi terdapat kecenderungan pendidikan yang bergeser ke arah kompetensi. Nah, transformasi pendidikan dalam Islam, dalam sistem pendidikan nasional. Ini transformasinya. Kemudian seperti itu bisa kita lihat transformasi pendidikan, di mana transformasi pendidikan memerdekakan menjadi semula memerdekakan, membebani menjadi yang menyenangkan. Nah, ini semula pendidikan tertutup menjadi terbuka. Penerus pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran. Ini guru menjadi fasilitator. Tadinya adalah penerus pengetahuan. Dikendalikan oleh konten. Nah, sekarang berbasis kompetensi dan nilai-nilai. Bersifat pukul rata. Nah, sekarang berpusat pada peserta didik dan personality. Dikendalikan oleh pemerintah, relevan dengan bagian industri. Dibebani perangkat administrasi, bebas untuk berinovasi. Dikendalikan pemerintah, ekonomi diwarnai oleh ekonomi dan partisipasi aktif. Jadi memerdekakan pembelajaran dari membebani, pelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dari sistem tertutup pendidikan, sistem pendidikan yang tertutup menjadi sistem yang terbuka. Dari pedagogi kurikulum dikendalikan oleh konten, sekarang dikendalikan oleh kompetensi. Nah, itu ya. Ini yang transformasi pendidikan yang harus kita pahami. Nah, pendidikan di era industri 4.0, siklus pendidikan. Nah, ini siklusnya, di mana ada praktek, ada teori, ada kebutuhan, dan ada industri dan unit produksi. Nah, ini model pendidikan bisnis seperti ini modelnya, model perguruan tinggi. Nah, ini kemudian pembelajaran penelitian inovasi, SDM era industri, revolusi industri, solusi pengembangan pendidikan, inovasi education, teknologi, learning, dan material. Nah, ini perlu literasi baru. Nah, sudahkah kita siapkan literasi teknologi dan literasi manusia? Literasi manusia berfungsi dengan baik di lingkungan manusia. Humanity, komunikasi, desain. Sistem pembelajaran, proses dan pembelajaran. Sistem sekarang juga sudah berbeda, perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan. Kurikulum, ya, evaluasi pembelajaran, model pembelajaran, prinsip pembelajaran, kemudian meningkat bangan antar keterampilannya, proses pembelajaran harus ada observasi, question, association, payment, networking. Pembelajaran harus seperti itu. Nah, ini paradigma baru dalam pembelajaran. Nah, ini bisa dilihat pembangunan teknologi. Nah, ini peran teknologi pendidikan dalam pengembangan
pembelajaran, teknologi learning, ya. Pendidikan di masa era society. Nah, ini revolusi industri. Tujuan pendidikannya jelas, learning is social. Karakteristik utamanya seperti apa? Nah, pandangan dalam menghadapi tantangan pendidikan. Nah, teknologi dan 7 institut pendidikan menjamin pembelajaran daring, siklus, cara merespon masa depan, yaitu dengan investasi pada pengembangan digital skill, menetapkan prototipe teknologi, pendidikan berbasis internasional, responsif terhadap industri, kurikulum dan pembelajaran. Ini skill masa depan yang diperlukan. Social skill, proses skill harus dikuasai. Standar keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, ini. Cerdas secara olah pikir, cerdas olahraga, cerdas olah rasa, cerdas olah kalbu. Karakter bangsa, olahraga, olah hati, olah pikir, olah rasa. Faktor kesuksesan riset, kejujuran, disiplin, mudah dihargai, dukungan pendamping, pimpinan, kepribadian kompetitif, hidup teratur, kemampuan menjual ide. 10 kunci keunggulan, 7 kunci keunggulan. Yang pertama adalah kejujuran, berbicara niat baik, pola pikir kekinian, komitmen, tanggung jawab, sikap luwes, hidup. 7 kunci keunggulan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.